Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita atur kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesyukuran kita yang sampai kesempatan kali ini, nikmat yang Allah berikan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dengan kita gunakan untuk nambahi keimanan. Insyaallah kita mukmin. Butuh dijaga, ditambah-tambah. Karena yang kita cari masih ada di depan sana. Kapan? Keputusannya pas nyawa dicabut, itu kondisinya gimana? Bisakah berucap la ilaha illallah sebagai ucapan terakhirnya? Bisa, selamat, semoga kita selamat. Yang kita cari di depan sana, itu permasalahannya. Makanya kita wajib untuk menjaga. Karena sesuatu itu bisa rusak. Di balik itu, andaikan tidak rusak, kita butuh penambah. Dan bertambahnya iman dengan ilmu, sebagaimana Allah menyebutkan, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Ayat entah itu yang manzur, dipandang di alam raya, atau yang makruh dibaca, matslu, itulah Al-Quran. Cakupan Al-Quran juga termasuk sunnah. Keduanya sama-sama wahyu. Perilaku sahabat yang dikokohkan oleh Allah juga termasuk ayat. Karena mereka adalah teladan untuk generasi berikutnya. Himpunan masalah itu kitab Al-Adab Al-Mufrad, insyaallah kita lanjutkan kajiannya. Dari kelanjutan bab Al-Baghyu, di mana telah kita pahami Adab Al-Mufrad, kitab yang membimbing kepada kita agar kita terdidik untuk memiliki akhlak yang mulia, yaitu perilaku ketika bergaul maslahat pada lingkungan. Perilaku ketika bergaul maslahat kepada lingkungan, itu akhlak. Dan Nabi kita dijamin akhlaknya mulia, karena Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, untuk berada di atas akhlak yang mulia. Dan diutusnya untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana pesannya innama biustu liutamima
makarimul akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yaitu ketika berinteraksi, bergaul, maslahat. Yang itu sinonim dengan suluk, sinonim dengan adab. Akhlak itu sendiri itulah an-nasihah, itulah ad-din. Senada dengan suluk karena rangkaiannya suluk itu keluar rumah untuk cari ilmu, mempelajari normanya. Adab bagian darinya karena dia setelah punya ilmu diamalkan, dilatih sehingga terampil. Akhirnya menghasilkan akhlak ketika bergaul, perilakunya maslahat pada lingkungan. Itulah nasihat punya makna kesetiaan, menginginkan kebaikan untuk yang lain. Sehingga sahabat tanya kepada siapa saya butuh untuk berbuat baik. Pertama kepada Allah, berarti bertauhid, tak boleh syirik. Kedua kepada kitab, menjadikan sebagai sumber ilmu, tidak boleh hanya dibaca saja, walau membaca berpahala. Yang ketiga kepada Rasul sebagai mufassir, satu-satunya penafsir Al-Quran. Sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir itu hanya penghimpun, bukan mereka yang menafsirkan, tapi mereka sebatas penghimpun dalil. Mufassir asli itu adalah Nabi saja, titik. Abu Bakar belajar pada Nabi, Umar belajar pada Nabi, Utsman, Ali bin Abbas, para sahabat belajar kepada Nabi. Yang keempat, berbuat baik kepada waliul amri. Di tengah pemerintahan kita yang muslim, yang tidak mengajak kepada maksiat, nah kita dengar, kita taat. Kita doakan semoga mereka jadi pemimpin yang soleh. Termasuk makna waliul amri adalah para guru kita, yang telah belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus merujuk kepada Nabi SAW. Harapannya ilmu yang dibawa sama. Bentuk berbuat baik kita, siap untuk menerima ilmu, mengamalkan, nanti melanjutkan. Kemudian yang kelima, kepada sesama kaum muslimin, diawali berbuat baik kepada ibu, pada bapak, pada nenek, pada kakek, pada bibi, pada paman, pada saudari, pada saudara, pada keponakan perempuan, keponakan laki-laki, kerabatnya yang perempuan, kerabatnya laki-laki, tetangga dekat dan berikutnya. Beri kebaikan kepada mereka karena ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Paling dicintainya manusia oleh Allah orang yang paling memberi manfaat. Itu akhlak. Paling dicintainya manusia. Belajar akhlak lebih dulu daripada belajar ilmu. Apa maknanya? Ilmu tentang akhlak didahulukan daripada ilmu tentang fikih. Karena ilmu tentang akhlak langsung menata perilaku. Ilmu tentang fikih itu menata peribadatan. Dan peribadatan itu merupakan bangunan, akhlak itu fondasi. Makanya ilmu tentang akhlak duluan. Kenapa? Fondasi. Lebih daripada ilmu fikih. Kenapa? Membimbing cara beribadah. Maknanya seperti itu. Kalau begitu, kedudukan akhlak itu penting. Beberapa dalil telah kita pelajari dari babul baghi. Artinya kita dibimbing jangan sampai memiliki sifat bughd. Semakna dengan toghut, semakna dengan zalim, yaitu perilaku yang melampaui batas. Lawan dari adil. Kalau adil artinya watu syai' fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Akidah bertauhid itu adil. Beribadah dengan sunnah itu adil.
berperilaku maslahat pada lingkungan, itu adil. Yang sementara zalim itu lawannya. Di depan Allah tidak bertauhid, zalim, tauhid, bugot, pembangkang, melampaui batas. Beribadah tidak pakai sunnah Rasul, itu zalim, tauhid, bugot. Demikian juga ketika bergaul tidak memberi maslahat pada lingkungan, sama. Itu zalim. Itu tauhid, itu bugot, pembangkang. Kalau begitu wilayah al-baghi itu luas. Terakhir kemarin yang kita baca hadis nomor 590, sekarang kita masuk pada hadis 951. An Bakar bin Abdul Aziz an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu dzunubin, setiap dosa. Berarti kita diajak berpikir bahwa kita mesti punya dosa. Ada dosa betul? Mesti. Ra pantes dadi manusa lek ra tau dosa. Karena kullu bani Adam khata', an Adam banyak berbuat salah. Kalau manusia tidak salah akan diganti makhluk yang lain. Tapi tidak boleh menjadikan salah sebagai pengokok kesalahan. Tapi salah diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Orang berbuat salah. Seperti hikmahnya luwi. Napa hikmah yang luwi? Menyemangati, menikmati hidangan makan. Tiang buatan nate luwi, susah betul. Oh susah. Tiang sehat terus buatan nate gerah, susah betul. Gak bisa menikmati. Itu nanti bisa digunakan untuk meningkatkan mutu. Makanya kesalahan fungsinya untuk itu bukan sebagai alasan supaya bisa leluasa berbuat salah. Yo manusia pengen dicerita salah dadak dikomentari nyapo, dadak dihukum nyapo, ndak boleh. Tapi hikmah bisa salah itu apa? Yaitu untuk menjauhkan dari bahaya, semangat jauh dari bahaya, dan meningkatkan mutu, menyemangati, meraih kebaikan. Nah, hikmahnya salah itu ke sana. Maka daripada itu supaya setiap diri sadar dosa kuwakeh. Gak ada yang luput. Nabi kita juga secara kemanusiaannya gak ada salah betul. Loh apa? Berapa kali Allah menegur pada Nabi kita? Afallahu anka lima adin talahu. Allah menjamin maaf kepada kamu. Kenapa? Wong munafik itu kamu berikan izin. Nanti ada kesalahan. Ketika datang tamu-tamu yang diharapkan keislamannya dianggap orang mulia, di sekitar Nabi ada orang dianggap hina, tamu rumoso jijik, lek pengen nampa aku, wong sing jijik kan itu sing krehno. Maka Nabi SAW itu didatangi oleh Abdul bin Amr Sibuta, itu rumangsa risih. Kenapa sedang nampa tamu yang benci kepada orang semisal dia? Makanya Nabi itu masam. Allah menegur, apa sawatawala anja'ahul akmal, kan juga punya kesalahan. Kemaksumannya itu bukan bebas dari salah, tetapi kemaksumannya salah itu langsung dibenahi untuk cari solusi ketika ada salah berikutnya. Demikian juga Nabi pernah mengharamkan yang halal gara-gara mencari ridho istri, sehingga menjadi nama sebuah surah pengharaman. Surah apa? Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharimu ma ahalallaka tabtaghi mardata azwajik wa wallahu ghafurur rahim. Qad faradaltum tahsilata aymanikum. Sampai terus ayat.
Ya Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan semata cari ridho istrimu? Allah Maha Pengampun, itu batal. Salahmu bebaskan dengan bayar kafarahnya. Salah juga kan Nabi. Ini memberitahu kepada kita semua orang itu berpotensi salah, siapapun. Hikmahnya supaya kita tahu resiko salah, kita nggak kuat menahan resiko, supaya lari darinya. Ketika nggak bisa lepas, kudu ngati-ngati. Karena ngati-ngati, terkam kesalahan, nanti gagal meraih kesuksesan. Nah, kesana hikmahnya. Kita lanjutkan. Setiap dosa yuakhirullahu minha, berpotensi Allah akan menunda dari hukumannya masya'a, apa yang Allah kehendaki, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Lah, penundaan di sini apakah nanti dituntut? Ada dua kemungkinan, tinggal dosanya apa. Sebab kalau orang itu dosa langsung dihukum, dosa langsung diberikan balasan instan, obah didik langsung kecekel, pas karena wong sing gotro, nopo gotro. Karena wong sing selamat, obah didik kena musibah, obah didik kena musibah, obah didik kena musibah. Itu enggak. Tujuannya memang Allah itu Maha Murah. Banyak yang diberikan maaf. Biar melihat peristiwa resikonya berat, ada kesempatan berbenah. Hikmahnya besar. Dan itu berpotensi akan ditunda dosa-dosa itu dengan hikmah demikian. Sehingga manusia salah tidak sampai kena bencana, tetapi ngambil pelajaran. Sehingga apabila terkena juga untuk pertimbangan, bayu dan dunia gak sepura wis kaya menisuk dan rokok kaya ngopo. Semakin ngati-ngati. Alhamdulillah kok dihukum di dunia, kok mau dihukum di akhirat, piye carane mentas. Semakin bersyukur. Karena dihukum segera itu masih terpikul. Sementara siksa neraka andaikan diberikan di dunia, gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu. Contohnya apa? Ada bahasa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya mukmin dan surganya tiang kafir. Sekarang kita cek, tiang beriman itu ngerekoso terus napa nggih wonten sing mesa-mesa. Tiang Islam ngerekoso terus napa sing wonten sing mesa-mesa. Terus pundi? Jenengan saged mesa-mesa mboten? Oh. Jare penjara sih iso mesa-mesem. Enggak nangis saya nek penjara. Dunia itu surga untuk orang kafir. Wong kafir kata saya nangis mboten? Yang kafir kata saya nangis mboten? Yang kafir itu seneng tok napa kata saya nangis? Sopo wong kafir seneng tok. Rene tiang itu mesem tok. Mesti kena bencana. Lu jare surga tapi kok kena bencana. Apa itu maknanya? Maknanya kepada mukmin yang senang dan sugih jaya. Senengmu, sugihmu, jayamu nek dibanding nikmatnya surga itu kelasnya penjara. Kepada orang kafir ngrekosomu kaya ngopo? Nek dibanding dengan neraka, ngrekosomu kelasnya surga. Nah, begitu pokok permasalahannya. Pokok permasalahan itu ada di situ. Kita lanjutkan hikmah
dosa-dosa hukumannya berpotensi untuk ditunda dengan hikmah yang sangat besar. Ngerti bahaya orang kena, sehingga ngati-ngati andaikan kena bisa ngambil pelajaran. Sehingga kehati-hatiannya dari dosa nanti ekstra. Kemudian ada dosa yang hukumannya instan, hati-hati. Ada dosa hukumannya langsung, hati-hati. Tandang kena. Ada dosa yang akan dihukumi seperti itu. Apa? Pertama, al-baghyu, pembangkangan. Yang kedua, wa'uqul walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, qati'at rahim atau mutus rahim. Yu'ajjalu akan disegerakan li sahibiya untuk pelakunya, hukumannya disegerakan untuk pelakunya fit dunya, di dunia, qoblal maut, sebelum mati. Konten cerita nih, tiang zalim kanthi kuat lalu menindas diantaranya korbannya sampai mati. Seolah semua bukti untuk menuntut dia nggak ada. Seolah itu selamat, nggak ada yang bisa nuntut saya. Ternyata dia bangga kena hukuman. Nopo pas melewati parit, mungkin golek iwak, nopo nurut banyu, nopo ngoten tuh kok alasannya. Terus merobos wonten pintu nih, kan wonten pintu nih, itu besi tebal. Begitu merobos kesenggol langsung mak jelek, padahal blune gitu gel. Itu contoh terkejar, tidak ada yang bisa lolos. Atau buat pemberontakan as-as kepada Bani Umayyah yang dituduh zalim, pol, mengatakan pemberontakan. Nah, lihat itu sejarahnya yang panjang. Seolah pemberontakannya akan menang, tapi kenyataannya nggak berkutik, ditumpas, dia malah matinya bunuh diri. Ada, itu nyata. Makanya apa yang dipesankan Nabi SAW, bila punya penguasa zalim, solusinya bukan pemberontakan. Kenapa solusi kalau punya penguasa zalim? Sadar itu dampak dari dosa masyarakat. Dosa dhuwur niku pancen tukul kok dosa ngesor. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Makanya bila ada asap cari apinya. Aja sibuk golek kipas. Nek wonten asap sibuk golek kipas terus pundi penyelesaiane. Gak bakal selesai. Nek wonten tiyang sing kesetrum niku nyekel wonge napa golek sekakle. Cari sekakelnya. Jadi cekel wonge jentrek berat mata rantai setrum kabeh. Asap pakai kipas sangit kemana-mana. Cari apinya, matikan. Begitu apinya mati selesai. Sumber dosa di mana? Di masyarakat itu yang kita dakwai, diri, keluarga, lingkungan, itu yang kita benar. Nah, bukan dengan pemberontakan. Bukan dengan pemberontakan. Itu caranya ke sana. Makanya apabila orang itu dilihat nggak tepat, nanti ternyata akan dikenakan hukumannya di dunia. Itu pertama yang hukumannya disegerakan, yaitu orang yang bertindak bagho, melampaui batas, termasuk pemberontakan, termasuk penindasan dan berbagai macam kezaliman yang lain. Makanya kita muhasabah. Sopoyo yang sikapku ternyata memakan korban, maka segera bereskan. Kehormatan, harta, kesewenang-wenangan, ghibah, namimah, segera selesaikan. Kenapa? Nanti akan terkena di dunia. Ada kisah seorang anak nakal, saking nemeni wong tuane diseret.
Ketika akhirnya gilirannya jadi orang tua, jadi seret anaknya. Sehingga mengatakan, lewe, saya menyeret bapakmu, bisa mbahmu yo tak seret kokon teko kene, panakku yo kena. Itu kena seperti itu. Itu hukuman yang disegerakan. Sebelum mati itu kapan? Tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Kita tidak usah nantang. Kapan? Jangan. Maka dikatakan sebelum mati kita nggak tahu kapan mati. Kapan mati? Lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, tidak tahu. Atau nanti 1 jam ke depan. Pokoknya sebelum mati itu nanti akan dikenakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain. Nah, kita yang masih menjadi anak supaya perhatikan. Jangan sampai ada durhaka pada orang tua. Makanya ketika orang tua memanggil langsung segera disambut. Jangan sampai ditolak ketika diperintah kecuali bila itu isinya dosa. Toh andai dosa, nolaknya pun juga dengan sopan. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, kula diutus napa mawon nderek ning menawi niki ngapunten. Kula langkung seneng dipun jewer ketimbang kula tanda. Sampun kula siapaken pamiran kula badhe jenengan jewer monggo. Tapi aja tanda. Tapi itu dengan cara yang baik. Dan jangan banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sampai kisah kemarin seorang anak perempuan mateni mboke. Kenapa sebabnya bilang gitu? Mau mengatakan saja tidak boleh, rotok begis titik rawlah, kok malah mateni gitu. Sampai Nabi Ismail niku bapaknya yaitu Nabi Ibrahim bermimpi, aku kok mimpi diutus beleh awakmu piye? Langsung dipun siap nek gulune. Ya abati ifal matukmar, ya Allah, wahai bapakku panjenengan tindakaken, jenengan lampahi. Satajudin insyaallah minas sabirin. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Maka termasuk durhaka itu mendengus kongkon nah, kadang-kadang ya. Itu termasuk durhaka itu. Itu nanti juga akan dikenakan hukumannya di dunia. Apa? Ya nembo. Mungkin sok dadi wong tuwa anake yo ngono, lah tenan to. Dan sebagainya. Itu sebatas contoh, nanti dikembangkan dan masing-masing itu ada pengalaman. Yang ketiga, qati'ati rahim, yaitu memutus rahim. Tiang dinyatakan nyambung rahim niku diparani genti marani napa ditugel dhek nyambung ingkang pundi? Diparani males marani atau ketika mendatangi dia menjauh terus mengejar ingkang pundi? Dikatakan nyambung rahim. Bukan dijenguk membalas menjenguk, bukan. Tapi ketika agresif menyambung, dia itu lari, kejar. Itu hakikat nyambung rahim. Nah itu berat, nah sebatas diindangi, genting indangi, penak. Tapi lek kene mencoba agresif, kono lari, kene ngejar terus, ini sing angel. Makanya orang yang mutus itu siapa? Orang yang punya keluarga nyambung itu nggak mau terima, melarikan diri. Nanti akan terkena hukumannya sebelum mati. Bentuknya macam-macam. Apa? Ya nggak tahu. Akhirnya dia memutus ketika sampai mati, mungkin tidak ada kerabat yang tahu. Jangan mati, sing ngopeni sinten? Enggak tahu. Ada kisahnya. Nanti boe itu disiksa gara-gara ngejar dunia. Ternyata matinya konangan uang ketika sudah membusuk. Ada ruangan sendiri. Nanti itu kena hukumannya di dunia. Kenapa? Mutus, nanti maneni wong tuane. Ternyata ketika dia memutus, ya putus, sehingga ketika mati gak enek sing
peni. Sehingga seolah ketika diopeni itu adalah karena memang sudah membusuk, mencemari kepada lingkungan, kelasnya kayak membuang bangkai. Loh, bahaya betul. Bahaya. Makanya tidak boleh mutus rahim. Makanya nyambunglah, banyak memberi maaf, banyak nyambung, banyak memberi. Karena ada fadilah. Napa fadilah? Sopo sing pengen didawakne umure dijembarake rezekine. Napa carane pun? Sambung lan rahim. Hikmahnya tambah itu dari berapa ke berapa kita tidak tahu, tapi hikmahnya dimudahkan beramal soleh. Seolah umur dia yang hanya 70, seolah itu 90 tahun. Umur dia 70 mungkin seolah 140 tahun. Umur dia 70 mungkin 210 tahun. Waktu singkat tapi amal itu banyak. Itu termasuk hikmah panjang umur. Ada umur kedua, umur ketiga. Kenapa? Pelopor kebaikan. Makanya jangan terpaku, mereka nggak ngereken, tapi ambisilah ngejar. Walaupun rono begitu kono langsung tutup lalu omah langsung tutup mak jeruet ngaten orang mboten atine. Begitu nyale barang konangan langsung diguwak loro mboten. Ya loro. Sambung saja, kapan paraneneh, kapan paraneneh, kapan paraneneh, kapan hadiahnya, betah-betahan. Nah, senada dengan itu, jangan sampai memutus. Dan seringnya itu adalah kasus keduniaan, apalagi di akhir zaman. Harta dibentangkan, orang sama rebutan. Akhirnya setiap 100 orang sing urip nek siji, sing liyane mati. Kenapa? Masing-masing punya ambisi. Raketan sapa ora cocok sikat. Kenapa? Harta sebagai hakim masalahnya. Harta sebagai hakim masalahnya. Itu tanda-tanda kiamat. Ujian dunia yang luar biasa. Itu mutus rahim. Nah ini rahimnya siapa? Ya kita enggak menuju pada abisin, enggak. Tapi kita mempelajari hukum. Memutus rahim itu risikonya besar. Ini enggak ditujukan kepada si A, si B, si D, enggak. Tapi ditujukan kepada umat. Peraturan buat umat risiko mutus rahim. Yu'ajjalu li sabiha fid dunya qabla maut, akan disegerakan di dunia sebelum matinya. Berikutnya kita masuk hadis yang ke-292 592. An Abi Hurairah radhiyallahu yaqul yubsiru ahadukum, bisa melihat satu di antara kamu al-qadata, kotoran fi aini akhi, di mata saudara. A nyawang B yang biasa disawang, kangge mbedakne B napa C napa ingkang sawang. Ingkang dipun pirsani napa? A cethuk B, aku men cethuk B. Kok ngerti B? Ingkang dipun pirsani napa? Wajah. Bedane A B C itu pada apa? Wajahnya. Seseorang dari kamu ketika melihat mata saudaranya mudah melihat di mata saudaranya ada kotorannya. Nek pribadmu enek anune, kotoran mata niku basa Jawa nopo? Niku. Karena ketika berpapasan itu yang dipandang wajahnya itu ada kotoran, tidur semalaman belum dibasuh, ada yang nempel. Orang itu mudah melihat, oh di matamu ada kotorannya. Wayansa al-jidla, dan dia itu bisa lupa pada al-jidla atau al-jid'a fi aini nafsi, yang ada di mata diri sendiri. Kalau Abu Ubaid, al-jidla punya makna al-khosabah, al-aliyah, al-kabiroh, yaitu kayu yang tinggi lagi besar. Kotoran di mata saudara gampang ketok, tapi
penghalang besar di matanya itu tidak tampak. Ini kalau bahasa Indonesia ini apa bahasa ini? Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Itu mungkin tafsirannya pakai bahasa itu. Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak tampak. Apa maknanya? Kesalahan orang lain sekecil apapun dia pintar komentar, tapi dia di kesalahan sak gunung ora sadar. Wonten tiyang sing ngoten niku. Wonten sejak pulau paling. Yang benar adalah upayakan kejelekan pada dirimu walaupun satu darah kamu tahu. Gak usah nyawang elek wong liya. Lek wong nyawang wong liya elek, berarti aku ya duwe elek. Wong liya elek ya muga-muga kono sadar, paling-paling kene mengelekne. Tapi kalau elek pada diri sendiri harus segera berbenah. Makanya yang Allah perintahkan adalah faltanzur nafsum ma qaddamat. Ayo saben wong supaya nyawang apa sing ditandani. Hasibu musakum qabla an tuhasabu, hisablah, koreksilah dirimu sebelum kamu dihisab, dihitung oleh Allah. Berarti termasuk perbuatan bughut, penindasan, yaitu ngomentari wong liya akan kesalahannya tapi enggak mau ngomentari kesalahan sendiri. Nah, termasuk kezaliman mulut terlalu banyak. Berapa korban orang yang dikomentari? A komentari, B komentari, C dikomentari. Nyapa orang komentari awake dewi. Sifatnya seperti itu. Ngopani awak niku fardhu ain. Ngopani wong liya fardhu kifayah. Ngopani awak fardhu napa? Fardhu ain. Ngopani wong liya fardhu kifayah. Kayak salah nasi nasihati, yang lainnya gugur. Tapi seseorang itu salah, ya kudu ngopeni awake dhewe, nggak bisa diwakilkan wong liya. Makanya cara yang mudah memahami hadis ini ya tadi, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Orang punya sikap itu termasuk sikap bughut, sikap bergelimat, sikap melampaui batas. Berikutnya 593 An Muawiyah Ibnu Qurrah radhiyallahu anhu kuntu ada saya ma'a Ma'qil Al-Muzani, saya bersama Ma'qil Al-Muzani. Fa amata adza an tariq, maka beliau menyingkirkan kotoran dari jalan. Fa ra'aitu syai'an, maka akhirnya saya melihat sesuatu, fabadartu, maka saya bersegera. Oh, koncoku anak kotoran jalan nyingkreh nih. Saya gimana? Ketika saya menjumpai, saya segera. Faqala ia nanya, "Ma hamalaka ala ma sonata ya bana akhi?" Ma hamalaka, apa yang mendorongmu, ala ma sonata, terhadap apa yang kamu perbuat, wahai anak saudaraku. Aku roh awakmu begitu nek kotor langsung sret sat-set tak singkrih nih. Nyapa awakmu kok sebegitu cekatan? Kala yang memberikan jawaban, ra'aituka, saya melihatmu tasnau sehat melakukan sesuatu, wasonatu, saya juga melakukan. Karena saya sumerep datang panjenengan wonten kotoran jenengan nyingkrihne, oh berarti ngono ki apik. Mila arek kalau kotoran langsung saya bergegas untuk menyingkirkannya. Saya melakukan niru panjenengan. Itu namanya sebagai pelopor di dalam kebaikan. Dan kita diperintahkan, dan itu fadilahnya besar. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan walau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayan tusa min ujul bisyai. Di dalam Islam, siapa yang mempelopori pada kebaikan, apik ditandangi, wong liya melu-melu nandani, si pelopor
dapat pahala ditambah pahala orang yang mengikuti jejaknya tanpa pahala mereka dikurangi. Itulah alasan kenapa saya melakukan, karena saya melihat engkau melakukan, saya juga melakukan, engkau mempelopori kebaikan, saya mengikuti jejak engkau di dalam melaksanakan kebaikan. Kau boleh memberikan keterangan ahsanta ya nabi, dua alangkah bagusnya engkau wahai anak saudaraku. Ini menyanjung yang tidak berbesar kepala boleh. Contohnya ahsanta, engkau baik. Sami itu Nabi ya, pernah ku dengar Nabi SAW yakul dawuh man amato, siapa yang menyingkirkan ada gangguan antarikul muslimin dari jalannya kaum muslimin, kutiba lahu, ditulis buat dia hasanatun kebaikan. Waman tuku bilat, siapa yang diterima lau baginya hasanatun kebaikannya, dakhala jannata, dia masuk surga. Cabang iman pinten jumlah itu? 60 lebih. Apa yang paling tinggi? Kalimat la ilaha. Apa yang sering dipandang rendah? Menyingkirkan kotoran dari gangguan dari jannah, termasuk malu bagian dari iman. Mukmin yang sudah benar akidah tauhidnya, gak syirik. Mukmin yang sudah tegak sholatnya, maka amal sosialnya tidak mesti harus punya jasa amal sosial yang besar. Siapanya sudah benar akidahnya, benar sholatnya, ketika bersosial isone ngamal hanya menyingkirkan kotoran, sudah cukup buat dia dijamin masuk surga. Ratau nyumbang, oh kono lak nyumbang 1 miliar, sing kono lak nyumbang 7 miliar, sing kono lak nyumbang sekian, waduh aku ora ndek apa-apa. Iso mau nyapa? Iso aku enek waktu tak jipuk tak singkirin supaya wong liwat enggak terganggu olehnya. Sudah cukup itu masuk surga. Walaupun tidak duwe apa-apa, sisane men jipuk waktu. Jadi kesempatan masuk surga itu enggak harus yang berharta saja. Termasuk sikap buhut melampaui batas, yaitu sudah tahu jalan ini dilalui kaum muslimin, ada gangguan, bila orang terkena nanti akan dapat musibah, orang tahu nggak sengaja menyingkirkan, itu termasuk sifat buhut. Karena seolah mengizinkan saudaramu kena musibah. Apa yang jadi saingan berasa hati bobi kapok. Ini bahaya. Itu termasuk sifat bagus, itu sifat buhut. Akan memakan korban kepada orang lain. Makanya Islam itu membimbing kepada kita sama yang paling lembut seperti itu, menyingkirkan kotoran dari jalan, itu termasuk bagian dari keimanan. Berikutnya mana tadi? Bab baru kalau gitu. Babu qabil hadiyati, bab ketika diberi hadiah supaya diterima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tahatu tahabu, supaya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan terikat rasa saling mencinta. Ada orang yang tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, terus pundi carane amal maupun kan kula tandani sehingga nanti Allah mencintai saya, ketika saya bergaul makhluk juga mencintai saya. Apa jawab Nabi SAW? Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah mencintai kamu. Zuhudlah kamu terhadap yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu. Arti zuhud, kenal hukum halal haram, manfaat madarat, mencukupkan yang halal, meninggalkan yang haram, mencukupkan yang manfaat, meninggalkan yang madarat, itu zuhud.
Siapa yang zuhud, semuanya punya kesempatan zuhud. Kenapa? Kenal halal haram, kenal manfaat madarat. Kenal halal itu yang diambil, haram ditinggalkan, itu zuhud. Kenal manfaat dikerjakan, kenal madarat ditinggalkan, itu zuhud. Kenal tauhid dikerjakan, kenal syirik ditinggalkan, itu zuhud. Kenal sunnah dikerjakan, kenal bid'ah untuk ditinggalkan, itu zuhud. Termasuk dunia. Ketika makan 5.000 cukup, nyapo makan yang harganya 10.000. Sing 5.000 sedekah niku zuhud. Nah begitu. Nyapo dadak disene 10.000, 5.000 cukup. Cukup 5.000, sing 5.000 disedekahkan, itu zuhud. Ya itu begitu. Makanya Nabi SAW itu super zuhud. Nabi SAW bersama sahabat sinten yang paling sugih? Nabi SAW lan para sahabat sinten yang paling sugih? Nabi. Usman kalah, Abdurrahman bin Auf kalah. Contoh penaklukan Khaybar. Nah kelas itu negara. Terus didum tentara. Khusus kagem Nabi niku 1/5. Liyane dibagi yang 4/5. Jadi khusus untuk Nabi itu berapa? 1/5. Sisanya untuk kaum muslimin total. Sinten sing bagian paling kathah? Nabi. Mila Nabi lan para sahabat sinten sing paling sugih? Jawab Nabi. Terus seperti bentuk zuhudnya Nabi. Berapa yang ditanggung keluarganya? Catat dumi kabeh. Mungkin jatah setahun A, B, C. Dumi ki jatah setahun openono dhewe. Sisa silahkan siapa butuh ngambil. Enggak sampai 3 hari benda itu menginap di rumah. Nah, ini zuhud. Walaupun nabung itu boleh asalkan ada zakat, tetapi Nabi memakai sistem zuhud. Kita pakai sistem zuhud apa pakai sistem nabung, lihat kondisi. Nah, program haji nggih gak ada sistem menabung. Asalkan setiap tahun dizakati. Tapi wonten sistem haji butuh pengumpulan dana sebatas kebutuhan sehari-hari. Berapa butuhe sak pantese sudah, sisane sapa butuh jiwa itu zuhud. Siapa yang zuhud itu pasti dicinta. Pemimpin zuhud dicinta mboten? Untuk pribadi sak cukupe kepada masyarakat dum. Senang mboten masyarakat itu dumi? Senangnya pol. Senangnya pol. Maka daripada itu sukalah berhadiah. Karena diwae senenge malas. Karena diwae seneng. Karena seneng ganti membalas. Itulah makna hadis. Saling memberilah hadiah, kamu nanti terikat rasa kasih sayang. Tapi nek cedil, wah cedil pol mati yang dosanya kuburan dewi. Wonten nanti yang sing diomonani ngoten. Ada yang seperti itu. Ada. Berikutnya 595. Ansabit qol karena Anas yaqul ya bani yahai anakku tabadalu supaya kamu saling memberi bainakum di antara kamu. Fa'inahu maka sifat saling memberi itu awadu lebih berpotensi menimbulkan rasa mawaddah. 5 bainakum terhadap interaksi yang ada di antara kamu. Awadu itu simpati. Perkara yang lebih berpotensi menimbulkan rasa mawaddah. Mawaddah itu rasa kasih sayang. Perbuatan apa sing dijamin berdampak mawaddah? Pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu
ilaiha wa ja'ala bainakum al-mawaddata war-rahmah. Napa makna mawaddah? Jima. Napa makna rahmah? Anak. Artinya bila laki perempuan menikah akhirnya jima masing-masing padha butuh. Nah, untuk ke depan jima berikutnya niku ngangeni. Darah keturutan, suami nesu pada istri, istri nesu kepada suami. Begitu terlaksana, hilang kabeh. Berarti mawaddah, rasa suka yang harus terlaksana, bila tidak ngamuk, itu namanya mawaddah. Ternyata yang mendapatkan kesempatan mawaddah itu bukan sebatas pergaulan suami istri. Termasuk orang itu saling memberi hadiah akan memunculkan. Sekarang kita cek tianiku keselian, sesuai isin pengen membalas napa glendem. Tiang sing keselian, isin pengen balas napa glendem. Napa glendem? Wonten iki wonten bahasa glendem. Aku kok panggati wae, kapan aku males. Itu mesti ada dendam ngoten niku. Tapi dendam yang saya ngoten niku. Mosok panggati wae, sin aku. Kapan aku genting wae? Semangat memberi membalas itu kuat. Sehingga cari waktu. Kapan ada kesempatan? Kapan saja kesempatan? Anakku selusin, becek terus. Kapan konon digawe wak becek genti. Itu mesti cari-cari, tolong aku dikabari oleh kono mantu. Niki basa Jawa kan wonten nggih bahasa ngoten niku lho nggih. Bukan promosi becek, boten. Niki sebatas pemahaman bahasa. Artinya rasa itu ada di masyarakat. Itu mawaddah, semangat untuk melakukan namanya mawaddah. Makanya bahasa sahabat saling bertukar hadiah. Nanti akan semakin merajut rasa mawaddahmu. Kamu diberi, semangatmu membalas itu menggebu-gebu. Oleh raiso isin. Sin aku masuk pangkat WI. Kapan aku ganti WI? Senada dengan itu. Itu menunjukkan menjaga keakraban kaum muslimin seperti itu. Kalau gitu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memperkokoh persaudaraan kaum muslim. Termasuk pemimpin sakit ngoten niku dicintai rakyat. Asalkan ikhlas soal maslahat. Kalau mereka ada kemauan, nah itu nanti diberikan di dunia, tidak diberikan di akhirat, itu nanti resikonya bahaya. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Insyaallah untuk bab-bab berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanggapan silakan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.